Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Indonesia ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Rasya Anugrah. Nama saya Iqbal Hakim. Nama saya Naryo Ganebaho. Saya Bayu Pratama. Saya M. Aji Saputra. Nama saya Rifki Saputra. Kali ini kami akan membawakan materi tentang Bandung Lautan Api. Langsung saja ke videonya. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah salah satu peristiwa bersejarah yang penuh dengan keberanian dan semangat perjuangan. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 di Kota Bandung, Jawa Barat, dan memiliki pengaruh yang mendalam. Dalam perjalanan sejarah Indonesia setelah meraih kemerdekaan, kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia masih belum benar-benar stabil. Kondisi di daerah masih didominasi oleh perebutan kekuasaan serta pertempuran. Salah satu pertempuran yang terjadi ialah pertempuran Bandung Lautan Api. Kejadian ini diawali dengan datangnya pasukan sekutu di bawah Brigade McDonald pada 12 Oktober 1945 yang dimiliki penduduk kecuali milik Tentara Keamanan Rakyat dan polisi diserahkan kepada sekutu. Kondisi Bandung semakin memanas saat orang-orang Belanda baru saja bebas dari kamp tahanan, mulai melakukan tindakan yang menghancurkan keamanan. Akibat bentroknya antara tentara sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat tidak dapat dihindari. Jonet Pusponegoro dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 2008 menjelaskan, pada malam hari tanggal 24 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan lainnya melancarkan serangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Human dan Hotel Brazil yang menjadi markas besar sekutu. 3 hari setelah penyerangan markas sekutu, McDonald menyampaikan ultimatumnya kepada Gubernur Jawa Barat agar segera mengosongkan wilayah Bandung Utara oleh seluruh warga Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 12 tanggal 29 November 1945. Dengan adanya ultimatum tersebut, sekutu membagi kota Bandung Utara menjadi wilayah kekuasaan mereka, sedangkan Bandung Selatan menjadi kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Ultimatum dijawab oleh pasukan Indonesia dengan mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat selama bulan Desember. Terjadi di beberapa pertempuran di berbagai tempat, antara lain Cihaur, Riau, Sukajadi, Pasir, Kaliki, dan diaduk tentara sekutu berusaha merebut balai besar kereta api, namun juga berusaha membebaskan intermiran Belanda di Ciater Sekutu. Terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia di wilayah Lengkong Besar. Memasuki awal tahun 1946, pertempuran semakin berkobar secara sporalis. Selama pertempuran berlangsung, banyak serdadu India yang merupakan bagian pasukan sekutu melakukan desersi dan bergabung dengan pasukan Indonesia. Salah satu serdadu India yang membelok yaitu Kapten Mirza dan pasukannya saat terjadi pertempuran di Jalan Poker, sekarang Jalan Garuda. Pada pertengahan Maret 1946 meminta agar pasukan India tersebut diserahkan kembali kepada sekutu, namun Jenderal Nasution menolak. Bukan hanya untuk mengembalikan pasukan Indonesia semata, tetapi juga untuk mengadakan pertemuan dengan pihak sekutu. Serang-serangan Indonesia dan kegagalan mencari penyelesaian di tingkat daerah membuat posisi sekutu semakin terbesar. Sekutu pun memutar otak dengan melakukan pendekatan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pada 17 Maret 1945, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal memerintahkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan hingga radius 10-11 km dari pusat kota Selaput, lambatnya pada pukul 24.
tanggal 24 Maret 1945 hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Sebagai ultimatum tersebut, Sultan Syahrir memberikan tugas kepada Safruddin Prawira Negara dan Jenderal Mayor Diri Kartasura untuk hadir ke Bandung. Baik Jenderal Nasution maupun aparat pemerintah menolak ultimatum tersebut. Sangat mustahil memindahkan ribuan pasukan dalam waktu yang singkat. Mereka menemui Mayor Jenderal memerintah agar batas ultimatum diperpanjang. Sementara itu, pihak sekutu terus menyebarkan pamflet berita tentang berita ultimatum tersebut. Serangkaian demokrasi besar-besaran pun dilakukan oleh rakyat Indonesia yang tidak puas dengan kehadiran tentara sekutu Indonesia, terutama Belanda di Indonesia. Keberadaan tentara Belanda diakui sebagai upaya mereka untuk mengembalikan kekuasaan kolonial mereka di Indonesia. Sore hari pada tanggal 23 Maret 1946, Jenderal Nasution ikut ke Jakarta bersama Safruddin Perdana Menteri Syahrir dengan alasan menyelamatkan tentara Republik Indonesia. Agar memenuhi ultimatum tersebut, Sultan Syahrir memperdapat bahwa tentara Republik Indonesia belum mampu menandingi kekuatan pasukan sekutu. Esok harinya, Jenderal Nasution kembali ke Bandung untuk sekali lagi melakukan negosiasi terkait penundaan pelaksanaan ultimatum. Namun, tentara sekutu tetap pada pendiriannya menolak penundaan ultimatum. Sebaliknya, internasional juga menolak tawaran sekutu yang hendak meminjamkan 100 untuk membawa pasukan Indonesia ke luar kota. Sementara itu, dalam pertemuan yang diadakan Jenderal Nasution dengan para komandan tentara Republik Indonesia, para pemimpin jelaskan dan aparat pemerintahan dicapai kesepakatan untuk membumihanguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan. Rakyat mulai diujikan sebagai besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian pun semakin membesar. Setelah matahari tenggelam, Bandung Putih mulai warga yang hendak meninggalkan rumah mereka membakarnya terlebih dahulu. Sementara pasukan tentara Republik Indonesia punya rencana yang lebih besar lagi. Menurut rencana bumi hangus akan dilakukan pada tanggal 24 Maret pukul 00. Rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00 dinamik pertama telah meledak di gedung Indais restoran lantaran tidak sesuai rencana pasukan tentara Republik Indonesia melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Gedung pertama yang diledakkan ialah PAN Rakyat, disusul dengan pembakaran tepat seperti banjiri anggota tentara Republik Indonesia. Membakar sendiri asrama-asrama mereka. Malam itu Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api memiliki pengaruh yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan berikan perjuangan Indonesia untuk melawan penjajah. Kisah pejuang yang berjuang dengan sumber daya yang terbatas, melawan musuh yang jauh lebih kuat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Dalam memperkuat semangat persatuan dan perjuangan selain itu, Bandung Lautan Api juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan layak untuk diakui sebagai bangsa yang merdeka. Perjuangan ini menjadi bagian dari upaya diplomatik yang mengarah pada konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Bandung Lautan Api adalah salah satu peristiwa bersejarah yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah cerminan dari semangat perjuangan dan ketahanan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah. Peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi sejarah Indonesia tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak bangsa yang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.